Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Azan subuh berkumandang lirih dari musola kampung. Suara muazin memecah kesunyian malam yang baru saja berganti menjadi fajar. Di sebuah kontrakan sempit berukuran 3x3 meter, seorang gadis muda terbangun perlahan. Dialah Nadia, 21 tahun, mahasiswi jurusan bisnis yang hidupnya jauh dari kata berlebih. Atap kamarnya sudah lama bocor, dinding kusam mulai mengelupas, dan lantainya hanya berlapis semen dingin. Namun bagi Nadia, kontrakan itu adalah rumah, tempat ia menambatkan lelah dan menenun mimpi. Ia bangkit dari kasur tipis yang terhampar di sudut kamar, meraih mukena sederhana yang warnanya mulai pudar, lalu berwudu dengan air sumur yang dinginnya menusuk kulit. Dalam sujud panjangnya, Nadia berdoa lirih, "Ya Allah, beri aku kekuatan hari ini. Jaga ayah, sembuhkan ibu, dan bimbing aku agar tidak menyerah dalam perjuangan ini." Setelah salat, ia menyalakan kompor kecil. Sarapan sederhana sudah biasa baginya, hanya nasi sisa semalam yang digoreng bersama tempe. Ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani baru pulang dini hari, dan ibunya yang sakit-sakitan terbaring lemah di kamar sebelah. Nadia meletakkan sepiring kecil nasi goreng di meja kayu reot untuk ayah dan ibunya, lalu menyiapkan bekal untuk dirinya sendiri. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Nadia harus segera berangkat. Ia membuka lemari kecil yang berisi beberapa helai baju. Hari itu ia memilih blus polos dan celana hitam sederhana. Penampilannya mungkin biasa saja, tapi wajahnya berseri karena tekad yang ia bawa. Nadia memang bukan gadis dari keluarga berada. Namun ia berjuang keras menempuh kuliah jurusan bisnis di sebuah universitas swasta. Biayanya mahal, tapi ia tak pernah menyerah. Untuk membantu ayah membayar kuliah, setiap pagi ia bekerja sebagai tukang masak di rumah seorang milioner terkenal, Adrian Pratama. Rumah Adrian bak istana megah, jauh berbeda dengan kontrakan Nadia. Setiap kali melangkahkan kaki ke rumah itu, rasa minder selalu menyelinap. Lantai marmer berkilau, lampu kristal bergantung di langit-langit. Aroma ruangan mewah seolah menegaskan jarak antara dirinya dan tuannya. Namun begitu masuk dapur, Nadia berubah. Di sanalah ia menemukan keberanian dan ruang untuk membuktikan diri. Dapur Adrian besar, lengkap dengan peralatan modern yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nadia selalu datang lebih pagi dari pegawai lain, memastikan semuanya bersih dan siap digunakan. Ia percaya, meskipun dirinya hanya tukang masak, pekerjaannya punya nilai. Sambil menyiapkan sarapan, Nadia mengingat perkataan ayahnya malam sebelumnya. "Nak, jangan pernah malu jadi orang kecil. Malu itu kalau kita berhenti berusaha." Kata-kata itu menancap dalam, membuatnya semakin mantap menghadapi hari. Tangannya cekatan meracik bumbu, mengiris sayuran, dan menumis dengan hati-hati. Meski pekerjaannya terlihat sederhana, Nadia selalu memasukkan cinta dan doa ke setiap masakan. Ia percaya, makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga energi yang lahir dari hati orang yang memasaknya. Dari jendela dapur, Nadia bisa melihat sekilas Adrian turun dari lantai atas dengan kemeja rapi. Pria itu masih muda, berwibawa, dan memiliki aura yang membuat semua orang segan. Nadia menunduk cepat, tak ingin terlihat sedang memperhatikan. Baginya, Adrian adalah dunia yang terlalu jauh, dan ia hanyalah gadis kontrakan yang datang untuk bekerja. Namun di dalam hatinya, Nadia berbisik lirih, "Aku harus kuat. Semua ini akan jadi jalan menuju mimpi. Suatu hari, aku ingin punya usaha sendiri, bukan selamanya jadi tukang masak." Hari baru pun dimulai, dengan semangat baru yang lahir dari kontrakan sempit namun penuh doa. Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca besar dapur rumah Adrian Pratama, memantul ke meja marmer yang mengilap. Dapur luas itu begitu modern, dengan rak-rak penuh peralatan mahal yang bagi Nadia terasa seperti dunia lain. Meski awalnya kaku, kini tangannya mulai terbiasa bergerak luas di ruang asing itu. Pisau di tangannya menari, mengiris bawang, wortel,
dan seledri dengan ritme teratur. Aroma tumisan bercampur kaldu hangat perlahan memenuhi ruangan, menghadirkan nuansa rumah di tengah kemewahan yang kerap terasa dingin. Nadia bekerja dengan penuh hati. Ia tahu, tugasnya hanya memasak. Namun bagi dirinya, memasak bukan sekadar kewajiban. Itu adalah caranya mengungkapkan cinta kepada kehidupan. Cara ia membuktikan bahwa ketulusan bisa hadir dimanapun, bahkan di dapur rumah seorang miliuner yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa ia sadari, dari arah pintu kaca, sepasang mata mengawasi setiap gerakannya. Adrian berdiri di sana. Biasanya, pria itu terlalu sibuk untuk sekadar singgah ke dapur. Pagi-paginya sering diisi rapat atau telepon bisnis, membuat ruang dapur jarang sekali menjadi tempat yang ia datangi. Namun entah mengapa hari itu langkahnya terhenti. Ia bersandar ringan di kusen pintu, memperhatikan gadis muda yang begitu tekun dengan pisau dan panci. Ada sesuatu yang berbeda, bukan pada masakannya, melainkan pada cara ia bekerja. Wajah sederhana dengan keringat kecil di pelipis, namun sorot matanya penuh kesungguhan. Adrian, yang dikenal dingin dan sulit tersenyum, membiarkan pandangannya bertahan lebih lama dari biasanya. Ketika sup ayam buatan Nadia matang, ia menuangkannya ke mangkuk. Aroma kaldu segar dengan rempah yang seimbang memenuhi udara. Saat itulah, Adrian melangkah masuk. Suara langkah sepatunya yang tegas membuat Nadia terperanjat. Ia segera menunduk, canggung, tak menyangka tuannya datang tanpa suara. "Selamat pagi, Tuan," ucapnya gugup sambil menahan pisau di tangannya. Adrian tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil sendok, menciduk sedikit sup, lalu mencicipinya dengan ekspresi datar. Nadia menahan napas, takut rasanya kurang pas atau ada yang salah. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi. Setelah menelan suapan pertama, Adrian terdiam sejenak. Matanya sedikit menyipit, lalu bibirnya melengkung tipis. Senyum tipis yang hampir tak pernah terlihat darinya. "Rasanya berbeda," katanya singkat. Namun cukup membuat Nadia bingung sekaligus lega. "Berbeda bagaimana, Tuan? Apakah kurang asin?" Nadia memberanikan diri bertanya. Adrian menggeleng pelan. "Tidak, justru pas. Ada sesuatu yang lain, hangat." Ucapannya terdengar datar, tapi matanya menunjukkan ketertarikan. Nadia hanya menunduk, pipinya sedikit memerah. Ia tak tahu harus berkata apa. Bagi Adrian, itu hanyalah kalimat sederhana. Namun bagi Nadia, ucapan itu bagai pengakuan yang jarang ia dengar, apalagi dari pria yang terkenal dingin. Sejak pagi itu, sesuatu berubah. Adrian yang biasanya jarang terlihat di dapur, mulai sering muncul. Kadang ia hanya berdiri memperhatikan Nadia memotong sayuran. Kadang ia mencicipi sekedar satu sendok masakan. Dan kadang, ia duduk di kursi dekat meja dapur, pura-pura membaca berkas. Padahal matanya sesekali menoleh ke arah gadis sederhana yang begitu sibuk dengan wajan dan panci. Pegawai lain sempat heran. Biasanya Adrian terlalu sibuk untuk urusan kecil seperti makanan. Namun kini, dapur seolah menjadi ruang yang menarik baginya. Bukan karena aroma sup atau tumisan, melainkan karena ada sosok yang menghadirkan ketulusan di sana. Nadia sendiri berusaha tidak ambil pusing. Ia hanya fokus bekerja, menahan debar aneh di dadanya setiap kali menyadari tatapan Adrian. Baginya, semua ini hanyalah bagian dari pekerjaannya. Tapi jauh di lubuk hati, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali pria itu hadir. Dan tanpa mereka sadari, dari dapur sederhana itu, sebuah kisah baru mulai bersemi. Bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang tatapan seorang milioner yang perlahan menemukan hangatnya hati. Malam itu, rumah besar Adrian Pratama telah sunyi. Para pelayan sudah kembali ke kamar masing-masing. Lampu ruang tamu meredup, hanya menyisakan cahaya kuning temaram dari dapur. Suara jam dinding berdetak pelan, berpadu dengan gemericik air dari keran. Di tengah kesunyian itu, Nadia masih berdiri di dapur. Rambutnya yang terurai sebagian diikat sederhana. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja, tapi matanya berbinar penuh semangat. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya sejak siang,
Sebuah ide kecil yang ingin ia wujudkan. Di atas meja dapur, ia menyiapkan bahan-bahan sederhana, tepung, telur, gula merah, dan sedikit rempah kayu manis. Tidak ada resep yang ia salin dari buku, tidak ada arahan dari internet. Semua lahir dari ingatan tentang ibunya yang dulu sering membuat kue sederhana untuk menghangatkan malam keluarga. Kalau kue diberi sentuhan rempah, rasanya jadi menenangkan hati. Begitu pesan almarhum neneknya yang selalu Nadia ingat. Dengan hati-hati, ia mencampur adonan, mengocok dengan irama perlahan, lalu menuangkannya ke dalam loyang kecil. Oven modern milik Adrian menyala, dan aroma harum mulai memenuhi ruangan. Kehangatan kayu manis dan gula merah bercampur, menebar wangi yang lembut dan menenangkan. Nadia menatap oven itu dengan senyum kecil. "Andai aku bisa punya toko kue sendiri suatu hari nanti," bisiknya lirih. Tak ia sadari, langkah seseorang mendekat. Suara sepatu kulit bergema pelan di lantai marmer. Dari balik pintu dapur, Adrian muncul. Jasnya sudah dilepas, hanya mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. Ekspresinya, seperti biasa, datar dan dingin. Nadia tersentak. "Tuan Adrian, maaf, saya tidak bermaksud." Adrian mengangkat tangannya, menyuruh Nadia diam. Ia berjalan mendekat. Pandangannya tertuju pada oven yang sedang menyala. Aroma manis itu rupanya membuatnya penasaran. Beberapa menit kemudian, kue matang dengan sempurna. Nadia mengeluarkannya hati-hati. Uap panas mengepul. Potongan kecil ia letakkan di piring. Awalnya hanya untuk mencicipi sendiri. Namun Adrian dengan tenang mengambil garpu, lalu menusuk sepotong kue. Nadia menahan napas. Suapan pertama masuk ke mulut Adrian. Seketika matanya melebar, ekspresinya yang biasanya dingin berubah, meski hanya sedikit. Ada kehangatan yang sulit ia sembunyikan. "Ini," suaranya rendah namun jelas. "Rasanya unik." Nadia gugup. "Saya hanya mencoba-coba, Tuan. Tidak ada resep pasti, hanya campuran sederhana." Adrian menatapnya tajam, tapi bukan tatapan mengintimidasi. Lebih tepatnya, tatapan seorang pengusaha yang melihat peluang. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum langka yang hampir tidak pernah terlihat oleh siapapun. "Bawa resep ini besok ke kantor pusat," katanya singkat. Nadia tertegun. Maksud Tuan, resep kue ini?" "Ya." Adrian meletakkan garpu, lalu menatapnya dalam. "Aku ingin mencobanya di lini produk baru perusahaan. Kita lihat apakah pasar juga merasakan hal yang sama." Nadia terpaku. Tangannya gemetar memegang loyang. Hatinya berdebar tak karuan. Tak pernah sedikit pun ia membayangkan, kreasinya yang lahir dari ingatan masa kecil justru mendapat perhatian seorang milioner sekelas Adrian. Malam itu, ketika Adrian meninggalkan dapur, Nadia masih berdiri kaku dengan senyum tipis yang tak bisa ia tahan. Perasaan campur aduk membuncah. Kagum, takut, bahagia, sekaligus tidak percaya. Ia menatap sisa kuenya, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, apakah ini jalan yang kau buka untukku?" Dan sejak malam itu, kue sederhana dari tangan Nadia bukan lagi sekadar camilan pengisi waktu. Ia telah menjadi pintu kecil menuju takdir besar yang perlahan mulai terbuka. Pagi itu, udara Jakarta masih dipenuhi embun sisa hujan semalam. Jalanan ramai dengan mobil yang saling berkejaran. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah gedung tinggi berlapis kaca berdiri gagah, memantulkan cahaya matahari pagi. Di puncaknya terpampang logo besar, Pratama Food Corp. Di depan pintu lobi gedung megah itu, Nadia berdiri kaku. Tangannya menggenggam map berisi catatan resep sederhana yang ia tulis malam sebelumnya. Jantungnya berdegup begitu keras, seolah setiap orang di sekitarnya bisa mendengar. Ia menarik napas dalam-dalam. "Bismillah, ya Allah, aku hanya gadis kontrakan kecil. Tapi hari ini, Engkau membawaku ke sini. Jangan biarkan aku runtuh di hadapan mereka." Ketika melangkah masuk, lantai marmer berkilau menyilaukan mata. Pegawai-pegawai dengan jas rapi lalu lalang, sebagian membawa laptop, sebagian berbicara dengan nada terburu-buru. Semua tampak sibuk,
Seolah waktu di gedung itu berjalan lebih cepat daripada di dunia luar. Seorang sekretaris menuntunnya ke lantai atas. Lift berhenti dengan bunyi lembut, dan pintu terbuka memperlihatkan ruang rapat besar dengan meja kayu panjang. Kursi-kursi dipenuhi orang-orang berjas. Wajah mereka serius, penuh wibawa. Di ujung meja, duduk Adrian Pratama, tenang dengan tatapan tajamnya. Nadia menelan ludah. Ia merasa begitu kecil di ruangan itu. "Silakan perkenalkan." Suara Adrian terdengar datar namun tegas. Dengan suara bergetar, Nadia memperlihatkan catatan resepnya. "Saya mencoba membuat kue sederhana, Tuan. Bahannya mudah didapat, namun saya menambahkan sedikit rempah, agar rasanya memberi kehangatan." Beberapa chef profesional yang duduk di kursi menahan tawa. Salah satunya bahkan berbisik, cukup keras hingga terdengar, "Kue kampung begini mau bersaing dengan produk internasional?" Nadia menunduk. Wajahnya memerah. Ia tahu dirinya berbeda, tidak berpendidikan tinggi di bidang kuliner, tidak punya gelar chef. Namun ia tetap tegak berdiri, menggenggam catatannya erat-erat. Adrian mengetuk meja pelan. "Coba buat, kita lihat hasilnya." Tidak ada yang berani membantah. Dengan enggan, beberapa staf dapur menyiapkan bahan sesuai resep yang Nadia bawa. Gadis itu ikut membantu. Tangannya cekatan meski gugup. Aroma gula merah yang meleleh, bercampur kayu manis dan sedikit rempah, mulai memenuhi ruang uji coba dapur perusahaan. Beberapa chef berdecap pelan. Awalnya meremehkan, namun perlahan hidung mereka menangkap sesuatu yang berbeda. Kue itu mengembang sempurna. Warna keemasannya cantik. Aromanya hangat dan menggoda. Adrian berdiri, mengambil sepotong pertama. Semua mata tertuju padanya. Ia menggigit perlahan, mengunyah tanpa ekspresi. Suasana ruangan menegang, seakan waktu berhenti. Lalu, ia meletakkan garpu, menatap semua orang, dan berkata datar namun penuh tekanan. "Mulai minggu depan, ini masuk produksi massal." Ruangan hening. Beberapa manajer saling berpandangan tak percaya. Seorang chef yang tadi menertawakan Nadia mendadak terdiam. Wajahnya memucat. Nadia sendiri berdiri kaku. Jantungnya berdebar tak terkendali. Ia hampir tak percaya bahwa ide kecil yang lahir di tengah malam di dapur sepi kini diterima di meja besar bisnis bernilai miliaran. Matanya berkaca-kaca. Namun ia cepat-cepat menunduk agar tak terlihat. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, ini semua karena MU. Aku hanya perantara." Adrian menatap Nadia sejenak. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa gadis sederhana itu telah membawa warna baru ke dalam perusahaannya. Dan sejak hari itu, langkah kecil Nadia resmi memasuki dunia besar yang penuh ujian, persaingan, dan mungkin sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Hari-hari setelah peluncuran kue baru itu terasa seperti mimpi bagi Nadia. Produk sederhana hasil racikannya mendadak menjadi primadona. Penjualan meningkat signifikan, bahkan jauh di atas ekspektasi awal. Media mulai meliput kesuksesan Pratama Food Corp. Adrian tampak puas, meski ekspresi dinginnya tidak banyak berubah. Bagi Nadia, semua itu seperti dunia yang asing. Ia, gadis kontrakan yang dulu hanya tahu menanak nasi di dapur sempit, kini duduk di ruang rapat megah bersama para direktur dan manajer berjas rapi. Awalnya, ia hanya duduk diam di pojok, mencatat setiap kata. Namun Adrian kerap menoleh, lalu bertanya, "Menurutmu bagaimana, Nadia?" Jantung Nadia selalu berdegup kencang setiap kali diminta bicara. Suaranya pelan, ragu, tapi tulus. "Mungkin kita bisa coba promosi lewat pasar tradisional juga, Tuan. Karena masyarakat kecil lebih dekat dengan kue ini." Awalnya beberapa manajer tertawa kecil. Ide itu dianggap terlalu sederhana untuk perusahaan besar. Tapi Adrian menegakkan tubuhnya, menatap mereka tajam. "Coba lakukan." Beberapa minggu kemudian, hasilnya mengejutkan. Penjualan benar-benar melonjak setelah strategi itu diterapkan. Kue sederhana buatan Nadia menjadi tren, bukan hanya di kafe mewah, tapi juga di pasar rakyat. Namun bersama kesuksesan, datang pula ujian.
Di kantor, Nadia mulai merasakan tatapan-tatapan sinis. Beberapa pegawai senior tidak senang melihat gadis tanpa gelar, tanpa pengalaman panjang, tiba-tiba mendapat perhatian khusus dari Adrian. "Lihat saja, baru sebentar sudah merasa penting," bisik seorang staf saat Nadia lewat. Ada pula yang lebih berani, seorang manajer paruh baya yang terkenal angkuh. Saat rapat selesai, ia mendekat dengan senyum meremehkan. "Kau tahu kenapa idemu selalu dipakai? Bukan karena brilian. Kau cuma dekat dengan bos. Jangan merasa hebat." Ucapan itu menusuk hati Nadia. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya terkunci. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari itu ia pulang lebih cepat. Kontrakan sempitnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Dinding kusam, atap bocor, dan kasur tipis seolah menjadi saksi bisu betapa rapuh hatinya. Ia menangis pelan. Suara isaknya tertahan agar tak terdengar oleh ayah dan ibunya. Kemudian ia bangkit, mengambil wudhu dengan air sumur yang dingin, lalu menggelar sajadah di lantai semen. Sujudnya lama, penuh air mata. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku tak ingin dipuji, tak ingin dianggap hebat. Aku hanya ingin bertahan, membantu ayah dan ibu, dan tidak mengecewakan MU. Jika ini ujian, kuatkanlah aku. Jangan biarkan hatiku hancur karena fitnah." Air matanya mengalir deras, membasahi sajadah. Namun di tengah tangis, ia merasakan ketenangan yang tak bisa diberikan siapapun selain Allah. Malam itu, meski tubuhnya lelah dan hatinya terluka, Nadia bangkit kembali dengan semangat baru. Ia tahu, perjalanan menuju mimpi tidak akan pernah sepi dari rintangan. Dan fitnah hanyalah ujian kecil yang harus ia lalui dengan sabar. Ruang rapat lantai 15 gedung kaca itu terasa dingin, bukan hanya karena pendingin udara yang menyembur, melainkan juga karena atmosfer persaingan yang kaku. Kursi-kursi kulit berderet rapi mengelilingi meja panjang. Di atasnya, tumpukan berkas dan laptop terbuka menunggu giliran. Para manajer duduk dengan wajah serius, sebagian menatap layar, sebagian lagi saling melirik penuh waspada. Di ujung meja, Adrian Pratama, sang pemilik perusahaan, duduk dengan tenang. Sosoknya selalu memberi wibawa, tatapannya tajam dan sikapnya nyaris tanpa ekspresi. Sementara itu, di kursi paling pinggir, duduklah Nadia. Tubuhnya tegak, namun jemarinya tak henti menggenggam bolpoin, berusaha menutupi kegugupannya. Ini adalah rapat bulanan pertamanya sebagai salah satu staf yang diundang langsung oleh Adrian. Beberapa minggu terakhir, usulan-usulan sederhana Nadia tentang promosi produk, seperti menghadirkan varian kue dengan kemasan ramah lingkungan dan menciptakan program beli satu berbagi satu untuk anak yatim, telah mencuri perhatian publik. Penjualan melonjak, bahkan lebih cepat daripada target tahunan. Namun, bukannya pujian, ia justru menuai sindiran dan tatapan sinis dari sebagian manajer senior yang merasa posisinya terancam. Ketika tiba gilirannya untuk bicara, Nadia memberanikan diri mengangkat suara. "Saya berpikir, bulan depan kita bisa meluncurkan edisi terbatas kue rempah dengan desain kotak yang lebih hangat, mungkin bernuansa batik. Itu bisa jadi ciri khas yang membedakan kita dari kompetitor." Seketika ruangan terdiam. Sebelum Adrian sempat menanggapi, seorang manajer berusia sekitar 40 tahun, bernama Rudy, menyandarkan tubuhnya ke kursi dan tertawa kecil. Suaranya menyala, menusuk. "Edisi batik? Kau pikir kita ini toko oleh-oleh pasar malam? Ini perusahaan kelas internasional, bukan warung kecil di pojok jalan." Beberapa orang lain tersenyum miring, sebagian lagi menunduk pura-pura mencatat. Wajah Nadia memanas, darahnya berdesir. Ia ingin menjelaskan maksudnya, tapi lidahnya keluh. Bolpoin di tangannya hampir terjatuh karena gemetar. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh di sini." Ketika Nadia hampir membuka mulut untuk meminta maaf, suara berat Adrian memecah keheningan. "Cukup, Rudy." Nada suaranya dingin tapi tegas. Semua kepala langsung menoleh. Adrian menatap lurus ke arah manajer itu. Usulan Nadia mungkin sederhana, tapi hasilnya berbicara lebih keras daripada semua teori kalian.
Strategi yang dia ajukan bulan lalu meningkatkan penjualan 28% dalam waktu 3 minggu. Fakta tidak bisa dibantah. Rudy terdiam. Wajahnya memucat. Adrian mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya tetap tenang namun penuh tekanan. Jika ada yang merasa tersaingi, perbaikilah diri kalian. Jangan pernah merendahkan ide seseorang hanya karena ia bukan bagian dari lingkaran senior. Di perusahaan ini, yang berharga bukan posisi, tapi hasil kerja nyata. Ruangan mendadak senyap. Tak seorang pun berani menimpali. Nadia menunduk. Air bening menggenang di matanya. Bukan karena sedih, melainkan karena tak percaya ada orang yang membelanya di ruang sebesar itu. Terutama Adrian, sosok yang selama ini dikenal dingin dan sulit didekati. Rapat pun berlanjut dengan suasana kaku. Namun Nadia tak lagi merasa sekecil tadi. Meski ia tak mengucapkan sepatah kata pun setelah itu, hatinya berdegup kencang, seakan baru saja diselamatkan dari jurang. Usai rapat, ketika semua orang bergegas keluar, Adrian tetap duduk di kursinya, menutup berkas-berkas dengan tenang. Ia menoleh sebentar pada Nadia yang masih membereskan catatannya dengan gugup. "Nadia," panggilnya. Gadis itu terlonjak kecil, buru-buru menoleh. "Iya, Pak." Adrian berdiri, lalu berjalan pelan ke arahnya. Tatapannya tidak setajam biasanya. Ada sesuatu yang lebih lembut. "Kau berbeda dari mereka. Kau bekerja dengan hati. Itu yang membuat ide-ide sederhana bisa hidup." Nadia terdiam. Kata-kata itu, singkat tapi dalam, menancap kuat di relung hatinya. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ketika Adrian berbalik meninggalkan ruangan, langkahnya terdengar mantap. Sedangkan Nadia masih berdiri terpaku, seolah seluruh dunia berhenti berputar sejenak. Dalam hati ia berjanji, "Aku tidak boleh mengecewakan kepercayaan ini. Aku harus terus berusaha, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang-orang yang selalu meremehkanku." Dan sejak hari itu, hubungan antara seorang milioner dingin dan gadis sederhana mulai berubah arah, pelan tapi pasti. Bulan-bulan berlalu sejak kue rempah sederhana ciptaan Nadia pertama kali masuk produksi massal. Tak ada yang menyangka, produk itu justru menjadi fenomena. Toko-toko cabang Adrian Group di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar kewalahan melayani pesanan. Kue yang awalnya dianggap remeh, kini menjadi salah satu ikon perusahaan. Papan reklame di jalan-jalan besar menampilkan foto kue dengan slogan hangat, "Rasa sederhana, kenangan mendalam." Iklan televisi bahkan mengangkat kisah keluarga sederhana yang menemukan kebahagiaan lewat kue tersebut. Semua itu lahir dari ide kecil Nadia, yang dulu hanya mengetes resep di dapur sunyi saat malam. Keberhasilan itu membuat Adrian mengambil langkah berani. "Mulai bulan ini, kau memimpin tim pengembangan produk," ucapnya suatu sore di ruang kerjanya yang dipenuhi cahaya senja. Nadia sempat terperanjat. Nyaris tidak percaya telinganya sendiri. Saya, Pak, tapi saya hanya..." "Bukan hanya," potong Adrian. Tatapannya tegas. "Kau sudah membuktikan lebih banyak dari sebagian besar orang di sini. Kau tidak hanya memasak, kau melihat peluang. Itu kepemimpinan yang sebenarnya." Kalimat itu menjadi titik balik. Nadia kini duduk di ruangan ber-AC, dikelilingi komputer, papan tulis penuh catatan ide, serta 4 staf muda yang menantinya setiap pagi. Awalnya ia canggung, terbata-bata memberi instruksi. Suaranya kadang terlalu pelan, bahkan tangannya gemetar saat harus mempresentasikan ide di depan tim. Namun hari demi hari, rasa takut itu terkikis. Ia belajar memimpin bukan dengan gaya keras, melainkan dengan teladan. Ia ikut turun tangan, mencatat resep bersama, bahkan membantu membereskan dapur percobaan saat lembur. Perlahan, tim kecil itu menjadi solid. Mereka menyebutnya Kak Nadia dengan penuh hormat. Media pun mulai mencium kisah di balik layar. Artikel-artikel muncul, rahasia di balik sukses Adrian Group, resep gadis kontrakan. Foto Nadia dengan celemek sederhana sempat terpampang di majalah bisnis. Banyak yang terkagum-kagum. Seorang gadis berusia 21 tahun, dulunya tukang masak,
kini menjadi otak di balik produk yang mendongkrak perusahaan miliaran rupiah. Namun, seiring sorotan datang, gosip pun bermunculan. Di lorong-lorong kantor, bisikan-bisikan tajam terdengar. Dia cuma numpang nama besar bos. Kalau bukan karena dekat dengan Adrian, mana mungkin bisa naik secepat itu? Pasti ada maksud lain. Gadis sederhana tiba-tiba jadi orang penting. Komentar itu menusuk hati Nadia. Pernah suatu malam, sepulang kerja, ia menutup wajah dengan jilbabnya dan menangis di jalan setapak menuju kontrakan. Hatinya goyah, hampir menyerah. Namun setiap kali ia menatap ibunya yang terbaring sakit dan ayahnya yang pulang dengan tangan penuh lumpur dari sawah, tekadnya kembali. Ia berbisik lirih dalam doa, "Ya Allah, jika jalan ini dari MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku runtuh oleh lidah manusia." Esok harinya, ia kembali berdiri tegak. Di hadapan timnya, ia tersenyum, menyemangati mereka bekerja. Meski di luar banyak yang mencibir, Nadia tahu, satu-satunya yang harus ia jaga hanyalah niat tulusnya. Dan tanpa sadar, gadis tukang masak itu perlahan benar-benar menjelma menjadi seorang pemimpin. Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang pula angin menerpa. Begitulah yang dialami Nadia. Seiring popularitas kue ciptaannya melejit dan perusahaan Adrian Group semakin berkembang, tekanan pun tak pernah berhenti. Media gencar menyorotnya. Rekan kerja masih ada yang iri, bahkan gosip tentang kedekatannya dengan Adrian semakin ramai diperbincangkan. Namun, di tengah riuh itu, hubungan Nadia dan Adrian justru kian dekat. Adrian yang dulu terkenal dingin, mulai menampakkan sisi lain dirinya. Ia lebih sering tersenyum, lebih sabar mendengarkan, bahkan sesekali mengajak Nadia berbincang di luar urusan pekerjaan. Awalnya Nadia merasa canggung, tetapi perlahan ia sadar bahwa di balik ketegasan Adrian, ada hati yang juga lelah dan membutuhkan tempat bersandar. Bagi Adrian, kehadiran Nadia bukan sekadar pekerja yang membawa ide segar. Ia melihat ketulusan yang jarang ia temui dalam lingkaran bisnisnya. Nadia tidak mengejar pujian, tidak pula silau oleh harta. Saat semua orang sibuk membicarakan saham dan keuntungan, Nadia masih sempat memikirkan bagaimana produk bisa membantu anak yatim atau memberi manfaat bagi petani lokal. Ketulusan itu menampar kesombongan Adrian yang selama ini merasa segalanya bisa dibeli dengan uang. Suatu malam, setelah rapat panjang yang melelahkan, Adrian memanggil Nadia ke ruang kerjanya. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut. Sementara kota di luar jendela tampak berkilau dengan lampu-lampu malam. Suasana begitu hening, hingga detak jam di dinding terdengar jelas. "Nadia," ucap Adrian. Suaranya berat namun tenang. Nadia menoleh, menunggu dengan hati berdebar. Perusahaan ini berkembang pesat bukan hanya karena uang atau strategi, tapi karena ide dan kerja kerasmu. Aku tidak ingin jasamu hanya dikenal sebagai bayangan di balik dapur. Aku ingin kau resmi menjadi direktur pengembangan produk. Kata-kata itu membuat Nadia tertegun. Ia menutup mulut dengan tangan, matanya langsung berkaca-kaca. Bayangan hidupnya yang lalu, kontrakan sempit, atap bocor, ibunya yang sakit, dirinya yang harus membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Semua berkelebat di depan mata. Siapa sangka, dari dapur kecil yang dulu hanya menjadi tempat pelarian, kini ia diangkat untuk duduk di kursi direktur. "Pak, saya tidak pantas." Suaranya tercekat. Adrian menggeleng, menatapnya dengan serius. "Kau lebih pantas daripada siapapun di ruangan rapat itu. Bukan karena dekat denganku, tapi karena hasilmu berbicara. Dan aku ingin dunia tahu, perusahaan ini berdiri di atas kerja keras orang yang benar-benar tulus." Air mata Nadia pun jatuh. Ia menunduk, lalu berbisik lirih, "Alhamdulillah, semua ini hanya karena pertolongan Allah." Adrian terdiam, menatapnya lebih lama. Ada sesuatu yang berubah di matanya malam itu. Bukan sekadar tatapan seorang bos kepada pegawai, melainkan tatapan seorang pria yang hatinya mulai luluh. Ia baru sadar, bukan hanya bisnis yang bertumbuh bersama Nadia, tapi juga perasaannya. Sejak hari itu, hidup Nadia tak lagi sama. Dari dapur sederhana, ia melangkah ke ruang rapat besar sebagai direktur muda.
Namun meski posisinya tinggi, ia tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan asalnya. Bahkan sering pulang ke kontrakan lama hanya untuk mengingatkan dirinya dari mana ia berangkat. Dan tanpa disadari, bukan hanya perusahaan yang berubah karena kehadirannya. Hati seorang milioner dingin yang dulu tertutup rapat, kini perlahan hangat oleh ketulusan seorang gadis sederhana.